Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi anak didik kami yang kami sayangi. Kembali kita bertemu dalam pelajaran sosiologi dengan membahas perilaku masyarakat sebagai dampak perubahan sosial. Perilaku masyarakat sebagai dampak perubahan sosial. Jadi kalau kita bicara tentang perilaku masyarakat sebagai dampak perubahan sosial, ada beberapa konteks yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu penyesuaian atau adaptasi. Artinya karena ada globalisasi atau perubahan sosial, maka harus ada penyesuaian atau adaptasi dari masyarakat. Penyesuaian ini ada kita golongkan atas beberapa bentuk. Yang pertama atau A tersebut adjustment. Adjustment atau penyesuaian. Penyesuaian merupakan sikap masyarakat. Penyesuaian merupakan sikap masyarakat yang cenderung mengadaptasikan diri, di mana ketika terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan kembali setelah terjadi suatu perubahan. Penyesuaian itu adalah sikap masyarakat yang cenderung mengadaptasikan diri, menyesuaikan diri, di mana ketika terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, jadi sebagaimana yang kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya, bahwa perubahan itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan, goyah, keguncangan dalam masyarakat, dan itu dapat dipulihkan kembali setelah terjadi suatu perubahan. Nah, jadi adanya keguncangan tadi, ada ketidakseimbangan itu, ada kegoyahan itu dapat dipulihkan apabila masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Penyesuaian diri terhadap perubahan sosial, penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial juga dapat dibedakan menjadi dua kriteria, yaitu penyesuaian individu dan penyesuaian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Penyesuaian individu arti perorangan dan penyesuaian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kita lihat satu persatu. Penyesuaian individu. Penyesuaian individu ini bersifat individual atau perorangan sebagai reaksi seseorang terhadap perubahan sosial. Penyesuaian ini menunjuk kepada upaya-upaya perorangan untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah diubah atau diganti agar terhindar dari disorganisasi psikologis. Dengan demikian, orang perorangan agar tidak mengalami tekanan psikologis harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, contoh nyata pada masa sekarang ada perubahan dalam lembaga kemasyarakatan, itu undang-undang yang mana pemerintah akan mensahkan undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law di mana hukum itu disatukan dalam satu wadah, termasuk tentang masalah kerjaan yang mengatur perilaku kerjaan dari para buruh, karyawan dan sebagainya. Itu sudah dituangkan peraturannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan bagian dari Omnibus Law tersebut. Namun kenyataannya belum disahkan undang-undangnya, masih proses, sudah terjadi demo atau unjuk rasa.
Nah, ini suatu kegoyahan. Tetapi pada akhirnya mungkin nanti kalau masyarakat sudah memahami tentang makna dan isi undang-undang tersebut, dan undang-undang tersebut telah disahkan secara resmi, maka mau tidak mau individu harus menyesuaikan diri dengan pasal-pasal daripada undang-undang tersebut. Demikian juga lah halnya dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan dalam alat transportasi, alat komunikasi, alat-alat kesehatan, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Individu harus melakukan penyesuaian diri. Yang biasanya mungkin seseorang memasak nasi menggunakan kayu api atau menggunakan kompor masak, sekarang harus bisa beradaptasi menyesuaikan diri menggunakan magicom atau rice cooker. Yang biasanya orang berkomunikasi dengan surat menyurat, sekarang harus mulai mengubah sifat tersebut, berkomunikasi melalui handphone dan sebagainya. Begitulah maksudnya penyesuaian individu itu. Kemudian yang kedua, tadi kita sebutkan penyesuaian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi kalau penyesuaian individu itu perorangan, maka tentunya penyesuaian lembaga-lembaga kemasyarakatan yaitu situasi di mana masyarakat berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dengan keadaan yang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Jadi secara menyeluruh masyarakat. Penyesuaian yang demikian dinamakan penyesuaian lembaga. Jadi kalau misalnya perubahan-perubahan sosial itu sudah melembaga, berarti sudah bisa diterima oleh masyarakat. Penggunaan alat-alat komunikasi yang terjadi sekarang ini sepertinya sudah melembaga, sudah diterima oleh masyarakat, baik masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan, maupun generasi muda ataupun orang tua, maupun masyarakat yang miskin maupun masyarakat yang kaya dan sebagainya. Begitulah maksudnya. Sudah bisa masing-masing kelompok masyarakat itu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi sudah melembaga, maka itu berarti ada penyesuaian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Demikian juga dengan berbagai aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat, penyesuaian tentang sistem pendidikan yang sekarang sedang melakukan sistem belajar online atau daring, itu juga perlu penyesuaian. Penyesuaian tentang menjaga kesehatan, protokol kesehatan terhadap COVID-19 harus ada 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu sudah harus dilakukan dan masyarakat harus menyesuaikan diri dengan itu. Dan apabila itu sudah bisa dilaksanakan, berarti sudah ada penyesuaian cara melembaga. Demikian maksudnya. Kemudian kita lihat lagi, kalau tadi kita bicara tentang adjustment, sekarang kebalikannya, yaitu maladjustment. Maladjustment itu berarti ketidakpenyesuaian sosial. Kalau adjustment penyesuaian, maka maladjustment berarti ketidakpenyesuaian. Maladjustment adalah kebalikan dari adjustment, di mana masyarakat tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang memungkinkan terjadinya anomi. Dalam pelajaran sebelumnya, anomi ini sudah kita pelajari, yaitu keadaan di mana masyarakat tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh lakukan, mana yang tidak. Nah, ini bisa terjadi nih dalam suatu perubahan, bahwa masyarakat itu bingung sehingga sulit menyesuaikan diri, maka terjadilah anomi. Kemampuan dan ketidakmampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri ada kalanya diakibatkan oleh adanya pertentangan antara unsur baru dengan unsur lama. Dan secara bersamaan mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula terhadap lembaga masyarakat. Ini bisa terjadi maladjustment ini. Jadi karena ketidaksesuaian unsur yang baru dengan unsur yang lama, maka sulit masyarakat
menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa terjadi misalnya ketika masuknya ajaran agama Kristen ke Tanah Batak banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Sehingga ada yang terjadi pembunuhan terhadap misionaris-misionaris yang datang dari luar negeri. Demikian juga pada masa sekarang, mungkin masih banyak orang-orang tua yang tidak bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi, seperti misalnya diundang ke pesta hanya diundang melalui SMS atau melalui WA. Orang tua tidak menerima, harus diundang secara langsung. Hal seperti ini bisa terjadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan maladjustment atau ketidakpenyesuaian sosial. Kemudian bagian kedua yaitu disintegrasi dan reintegrasi. Disintegrasi ini adalah suatu bentuk perpecahan, bahwa dampak perubahan sosial yang destruktif adalah munculnya perpecahan di kalangan masyarakat. Perpecahan dalam konsep umum disebut dengan istilah disintegrasi. Disintegrasi merupakan suatu keadaan di mana tidak ada suatu keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Jadi ada ketidakserasian dari unsur-unsur yang berubah di masyarakat itu, maka terjadi perpecahan. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam berbagai penerimaan terhadap teknologi selalu ada pro kontra. Mungkin ada masyarakat yang tidak suka memasak nasi dengan menggunakan peralatan listrik karena rasakannya kurang nikmat. Tapi ada sebagian masyarakat ya supaya lebih efisien menghemat waktu, dia lebih suka menggunakan peralatan tersebut. Hal seperti inilah sehingga ada pro kontra di masyarakat. Maka bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Lalu kalau sudah terjadi disintegrasi, harus ada tentunya reintegrasi. Jadi kalau disintegrasi adalah perpecahan, maka reintegrasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Tahap reintegrasi dilakukan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga dalam diri warga-warga masyarakat. Jadi tadi sudah kita bicarakan ada perubahan-perubahan mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan. Tapi tentunya nanti harus dilakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai atau norma-norma, aturan-aturan terhadap suatu perubahan-perubahan sosial supaya masyarakat bisa menerimanya dan menyesuaikan diri. Maka inilah yang disebut dengan proses reintegrasi. Re artinya kembali, berarti suatu keadaan yang pecah dipersatukan kembali. Itulah pengertian disintegrasi dan reintegrasi. Selanjutnya ada konsep yang ketiga, yaitu penolakan dan penerimaan perubahan sosial. Ini juga masih menyangkut tentang keadaan daripada perubahan sosial itu. Pasti ada masyarakat yang menolak dan ada yang menerima perubahan sosial itu. Menurut Spicer, suatu perubahan akan mengalami penolakan apabila dalam prosesnya perubahan tersebut mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan itu dilakukan oleh pihak lain yang menghendaki perubahan sementara masyarakat setempat menolaknya. Jadi dipaksakan, itulah maksudnya, perubahan itu dipaksakan oleh pihak lain, tapi masyarakat menolaknya. Kalau ini yang terjadi, pasti ada proses penolakan di sini.
bisa terjadi misalnya ini kalau ada perubahan sosial, katakanlah membangun jalan di sebuah desa, tetapi oleh masyarakat jalan tersebut dianggap masih belum saatnya karena masih memadai jalan yang ada. Sementara apabila dibangun jalan yang baru tersebut akan menggunakan lahan masyarakat, mungkin akan ada penolakan. Itu yang pertama contohnya. Tapi mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa dipikirkan. Silakan anak-anak kami memikirkannya. Kemudian yang kedua atau B, perubahan sosial budaya yang tidak sejalan dengan norma yang berlaku dan tidak dipahami oleh masyarakat. Ini jelas akan ditolak oleh masyarakat. Jadi contohnya, penyalahgunaan narkoba yang banyak dibawa oleh orang-orang luar negeri, dan ada sebagian orang Indonesia yang terpengaruh dengan penyalahgunaan narkoba tersebut, tapi sebagian besar masyarakat tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan sangat merugikan terhadap kesehatan, sehingga itu ditolak oleh masyarakat. Kemudian perubahan sosial budaya tersebut dinilai sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat. Jadi kalau perubahan-perubahan itu membawa ancaman terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat, maka itu akan ditolak. Seperti misalnya yang dicoba diterapkan tahun yang lalu, yang masa lampau, masa Orde Lama, ajaran komunisme, itu ditolak oleh masyarakat karena itu ancaman terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Lalu penerimaan dan penolakan itu dapat dilihat dalam beberapa contoh bagi berikut. Masyarakat kita menerima jenis jagung orang Indian sepenuhnya. Jadi dulunya masyarakat Indonesia tidak mengenal atau memahami tentang jenis jagung yang dibawa oleh penjajah ke Indonesia. Tetapi setelah coba diterapkan di Indonesia, jenis jagung orang India tersebut ternyata bisa diterima oleh orang Indonesia karena memang membawa manfaat yang bagus bagi pertanian Indonesia. Lalu menerima dan memodifikasi tembakau India. Nah, ini contoh yang lain lagi, bahwa tembakau India ternyata bisa diterima di Indonesia karena memang bisa dirasakan juga manfaatnya bagi masyarakat Indonesia selama dalam menambah mata pencarian. Yang ketiga, menerima sebagian kecil dan menolak sebagian besar budaya luar. Jadi ada budaya luar yang diterima seperti iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kalau menyangkut masalah pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, itu jelas-jelas ditolak. Kemudian menolak agama yang datang dari luar yang beraliran sesat. Ini jelas ini bahwa tidak ada tempat bagi agama-agama yang beraliran sesat di Indonesia. Kemudian menerima gaya perumahan dari Spanyol. Menerima gaya perumahan dari Spanyol. Kalau kita lihat sekarang, salah satu ciri khas daripada rumah Spanyol yaitu bentuk jendelanya, di mana jendela dibuka pada bagian bawah, engselnya ada di bagian atas jendela. Itu gaya perumahan Spanyol, dan hampir semua masyarakat yang membangun rumah yang baru menerapkan bentuk jendela yang seperti itu. Lalu yang keenam, menerima sebagian seni bangunan masjid, gereja, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita terima arsitek-arsitek dari luar jika memang itu membawa dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia. Lalu sikap kritis terhadap dampak perubahan sosial, yaitu yang pertama, konservatif. Apa maksudnya konservatif? Pada dasarnya, sikap konservatif merupakan suatu sikap yang berusaha mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakatnya. Jadi artinya,
masyarakat yang konservatif, yaitu yang jelas-jelas menolak perubahan, hanya berusaha mempertahankan tradisi-tradisi yang ada, yang konservatif. Kemudian ada lagi kebalikannya, yaitu masyarakat yang progresif. Jadi kalau konservatif berusaha mempertahankan nilai-nilai yang lama atau budaya yang lama, maka bersifat progresif itu karena ada hasrat untuk mengganti tradisi lama dengan tradisi yang betul-betul baru. Orang yang memiliki sikap progresif, maka pemikirannya berorientasi ke masa depan atau future oriented, terkait dengan dinamika dan perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Artinya orang yang progresif itu tidak suka dengan keadaan yang gitu-gitu aja. Dia selalu ingin yang baru. Maka dia akan selalu fanatik dengan perubahan-perubahan. Itu berbeda dengan yang konservatif. Lalu ada lagi golongan yang ketiga, yaitu moderat. Jadi ini berada di tengah-tengah. Jadi kalau konservatif itu mempertahankan tradisi lama, progresif berusaha menerima perubahan-perubahan, maka yang moderat itu seseorang yang bersikap menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, berkecenderungan ke arah jalan tengah, dan dalam pandangannya ia mau mempertimbangkan pada pihak lain. Bersifat moderat berarti mendahulukan sesuatu yang baru daripada yang sudah menjadi tradisi, terutama disebabkan oleh penerapan ilmu pengetahuan positif, sehingga modernisasi merupakan suatu pikiran yang hendak berkuasa mengharmoniskan hubungan antara lembaga-lembaga yang telah lama dengan ilmu pengetahuan. Jadi ini kombinasi daripada yang konservatif dengan yang progresif. Artinya orang moderat memang menerima perubahan-perubahan, tetapi jika masih ada unsur-unsur budaya yang lama yang bisa dipadukan dengan perubahan tersebut, maka dia akan memadukannya. Begitulah sifat yang moderat. Inilah beberapa pemikiran tentang masalah-masalah perubahan sosial. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak kami. Di sini ada 2 tugas. Yang pertama, temukan contoh nyata dalam lingkungan masyarakat kalian mengenai integrasi dan reintegrasi sebagai akibat perubahan sosial. Jadi nanti, ini maksudnya disintegrasi, ini diperbaiki nanti. Contoh nyata dalam lingkungan masyarakat mengenai disintegrasi dan reintegrasi. Artinya nanti lihat apa perpecahan-perpecahan yang terjadi di masyarakat karena perubahan sosial, lalu bagaimana reintegrasi untuk memperbaiki keadaan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kalian terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat kalian? Bagaimana cara kalian dalam membentengi dari dampak perubahan sosial? Nah, ini sikap dari anak-anak kami nih terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu bagaimana cara kalian membentengi diri dari perubahan sosial, terutama yang berdampak negatif? Inilah 2 tugas nanti yang harus kalian kerjakan dan dilampirkan bersama dengan catatannya, dan bersama-sama dikirim di Google Classroom. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dalam menambah pengetahuan bagi anak didik kami sekalian. Sekian.